Presiden Prabowo Subianto kembali memperingatkan soal kebocoran anggaran di tubuh BUMN. Prabowo pun menegaskan para mantan pimpinan BUMN harus bertanggung jawab dan bersiap menghadapi proses hukum jika ditemukan pelanggaran. Hal itu dikatakannya saat membuka rapat koordinasi pusat dan daerah di Sentul, Jawa Barat. Untuk dana Sovereign Wealth Fund, saya telah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya adalah 1 triliun US dollar. Terus lengkapnya adalah 1040 miliar dolar aset under management. Saudara-saudara, tadinya terpecah-pecah dalam 1040 perusahaan. Bayangkan nggak, siapa yang bisa manage 1000 perusahaan? Ini akal-akalan. Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau, siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Kan mereka ngejek, Prabowo tuh hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Ya tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lo. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Maha Besar. Saya hanya takut itu. Presiden Prabowo Subianto melontarkan tantangan terbuka kepada pihak-pihak yang tidak menyukai kepemimpinannya untuk bertarung di 2029. Prabowo juga menyinggung adanya kelompok tertentu, termasuk antek asing yang sengaja memancing situasi panas melalui demonstrasi yang ricuh. Kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silahkan. 2029 bertarung, ya kan? Sedikit-sedikit mau demo boleh, tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan, dan kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara. Saudara-saudara, kerusuhan mencelakakan bangsa dan negara. Bakar-bakar, bom molotov, saya katakan itu membahayakan, itu pidana. Saya tidak ragu-ragu. Kalau demo silakan, tapi mau bagaimana mau demo? Kamu 5.000 kali demo, tidak akan ada satu pabrik dibuka. Jadi kelompok-kelompok ini, sadar atau tidak sadar, saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Yakin saya dan saya punya bukti. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Jessica Winoto di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat sore Jessica, ada hal menarik apa saja yang disampaikan oleh Presiden dalam Rakornas hari ini? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Untuk tadi dari arah Prabowo, Presiden Republik Indonesia yang ke-8 ini menyampaikan berbagai hal karena memang ada beberapa yang diprioritaskan alias topik dari sinergi kebijakan ekonomi dan energi dan juga kedaulatan pangan berkelanjutan. Tetapi tadi menariknya juga bahwa pada hari ini di Rakornas atau Rapat Koordinasi Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dihadiri oleh 4.487 peserta yang berisi atau melalui dari menteri, lalu juga ada pemimpin lembaga, gubernur, bupati, wali kota, hingga pimpinan DPRD. Tadi juga Prabowo menyebut gerakan ASRI atau aman, sehat, resik, dan indah. Hal ini memang difokuskan dalam kondisi Indonesia atau berbagai wilayah di Jakarta maupun di sekitarnya adalah penumpukan sampah atau pengolahan sampah yang tidak kunjung usai. Hal ini memang menjadi salah satu hambatan dari dunia pariwisata karena memang
sebelum dibukanya lapangan pekerjaan dari pariwisata yang Prabowo sebut ini adalah hal yang paling mudah untuk dibuka karena dengan destinasi pariwisata yang sangat banyak di Indonesia, akan kekayaan alam dan lain sebagainya, dan salah satu lokasi yang sangat dilihat atau dilirik oleh Prabowo Subianto adalah di Bali, yang mana di pantai banyak sekali sampah-sampah plastik yang berserakan, dan tentunya hal ini menjadi salah satu concern atau fokus dari Prabowo untuk menanggulangi sampah-sampah, sehingga hal ini menjadi salah satu dasar untuk gerakan ASRI dilakukan yang diarahkan langsung oleh Prabowo Subianto kepada pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Dan tadi pun kami juga sempat berbincang dengan beberapa kepala daerah bahwa mereka memang salah satunya di Kabupaten Sumedang bahwa sudah menjalankan beberapa upaya dalam menanggulangi atau merawat lingkungan agar bebas dari sampah. Salah satunya adalah dilarangnya penggunaan kemasan plastik, sehingga hal ini diharapkan dari seluruh wilayah di Indonesia ini dapat menerapkan untuk gerakan ASRI dilakukan, sehingga penanggulangan atau penumpukan sampah ini dapat dilakukan atau ditanggulangi melalui juga tempat pembuangan sampah akhir dan lain sebagainya. Sehingga tentunya ini hal yang menjadi menarik, Davi dan juga pemirsa, untuk dari Rakornas 2026 yang diselenggarakan oleh Kemendagri pada hari ini. Dan selain itu pun tadi juga Prabowo menyebut banyak hal tentang ketahanan pangan, sehingga ini melalui juga swasembada pangan, dan tentunya ini menjadi fokus untuk ke beberapa tahun ke depan untuk dicapai dari seluruh daerah di Indonesia. Sementara saat ini pun untuk kondisi Rakornas sudah selesai karena memang tadi sudah dimulai pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, dan tadinya akan ada sesi untuk para menteri tetapi dibatalkan. Sehingga hal ini ada beberapa yang difokuskan dari prioritas topik, yaitu dari mulai sinergi kebijakan ekonomi dan energi dan juga kedaulatan pangan berkelanjutan. Sementara itu, Davi. Baik, terima kasih Jessica Winoto melaporkan langsung dari kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan klarifikasi terkait kabar Presiden Prabowo Subianto yang baru-baru ini menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh. Prasetyo menegaskan bahwa tokoh-tokoh yang ditemui Presiden bukanlah tokoh oposisi, melainkan tokoh nasional yang memiliki kepedulian tinggi di bidangnya masing-masing. Menurut Prasetyo, gaya komunikasi ini merupakan cara Presiden Prabowo untuk menyerap aspirasi sekaligus mensosialisasikan program pemerintah. Pertemuan dilakukan baik secara terbuka maupun tertutup untuk mendiskusikan berbagai persoalan bangsa. Prasetyo pun memastikan tidak ada tokoh partai politik dalam daftar pertemuan kali ini. Para tokoh yang hadir mewakili kepakaran dan pengalaman profesional mereka, diantaranya pakar kepemiluan yang juga peneliti senior BRIN Siti Zuhro, mantan Ketua KPK Abraham Samad, hingga mantan Kabarreskrim Polri Susno Duaji. Prasetyo meluruskan isu bahwa dalam pertemuan itu dibahas mengenai revisi Undang-Undang KPK. Ia menyatakan bahwa fokus pembicaraan lebih kepada pemetaan masalah pemberantasan korupsi di Indonesia. Bukan tokoh oposisi, tapi beliau bertemu dengan tokoh-tokoh nasional yang memiliki kepedulian di bidangnya masing-masing. Inilah cara Bapak Presiden selama ini juga berkomunikasi, ada yang terbuka, ada yang tertutup dalam rangka berdiskusi, menerima masukan, sekaligus memberikan penjelasan juga terhadap program yang sedang dijalankan oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden, yang semua berorientasi kepada kepentingan bangsa dan negara, kepada kepentingan masyarakat. Siapa aja mas tokohnya mas? Siapa aja mas kalau boleh? Siapa aja mas? Tokohnya sama parpol. Oh, juga banyak. Tokoh parpol tidak ada. Jadi kemarin tokoh-tokoh pada kepemiluan, Prof. Siti Zuhro, kemudian juga tokoh pemberantasan korupsi, mantan Ketua KPK Bapak Abraham Samad, dan juga tokoh polisian, mantan Kabarreskrim Bapak Susno. Ada beberapa yang nanti juga akan terus kita lanjutkan dengan tokoh-tokoh yang lain.